Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Natalia Kena, semester 7 dari program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka. Di sini saya akan membahas jurnal ilmiah saya yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas 11 MIA Semak Santa Maria Immaculata Adonara pada materi program linear. Kemampuan matematis merupakan kemampuan untuk menghadapi permasalahan baik dalam matematika maupun dalam kehidupan nyata. Salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah mengembangkan kemampuan matematis siswa. Dari tujuan pembelajaran tersebut, terlihat bahwa kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan yang harus dikuasai siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Namun, tidak banyak siswa yang mampu dalam memecahkan masalah. Menurut Heriani dan Ramadhani, bahwa kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang tergolong dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi. Masalah-masalah matematika sampai saat ini masih saja selalu dirasa menyulitkan oleh peserta didik. Padahal peserta didik dituntut untuk mampu menyelesaikan masalah nyata ke dalam bahasa matematika. Saya mengangkat judul jurnal ilmiah ini karena berdasarkan pengamatan juga pengalaman mengajar selama masa PPL di Lembaga Pendidikan Semak Santa Maria Immaculata, terkhusus pada kelas 11 MIA. Dalam interaksi pembelajaran ada hal-hal yang ditemukan dalam tingkat analisis soal, terkhusus pada materi program linear. Ada siswa yang memiliki pemahaman tinggi, namun ada siswa yang memiliki pemahaman yang lambat dalam merespon pemecahan masalah matematis. Hal ini berdampak pada bagaimana metode atau cara yang digunakan untuk mengatasi dampak masalah yang dialami oleh peserta didik tersebut. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya lebih memilih metode pembelajaran dengan diskusi, di mana pembagiannya heterogen. Metode ini dilakukan agar peserta didik dapat membagi kemampuannya kepada peserta didik yang lain untuk meningkatkan pemahaman siswa yang kemampuannya masih lambat atau kurang. Metode penelitian. Jenis penelitian di sini saya menggunakan kualitatif, yaitu untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi program linear. Penelitian ini dilaksanakan di Semak Santa Maria Immaculata Adonara pada kelas 11 MIA hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021. Kemudian hasil kemampuan pemecahan masalah ini dianalisis berdasarkan kriteria pemecahan masalah. Tes kemampuan pemecahan masalah matematis berbentuk soal isian yang berjumlah 5 soal. Kemampuan pemecahan masalah dapat dilihat dari angket yang dibagikan pada kelas penelitian dengan jumlah responden 15 siswa. Nah, dari 15 orang siswa yang mengikuti tes kemampuan pemecahan masalah, ada 3 orang yang memiliki kemampuan pemecahan masalah sangat tinggi, 4 orang siswa yang berkemampuan pemecahan masalah tinggi, 4 orang siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah sedang, dan 4 orang siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah rendah.
Hasil dan pembahasan. Menurut Polia terdapat 4 langkah untuk menyelesaikan masalah nyata ini. Yang pertama, memahami masalah nyata. Dari masalah nyata itu, siswa diminta untuk menerjemahkan ke dalam bahasa matematika. Nah, dalam bahasa matematika itu siswa harus membuat pemisalan. Jadi misalkan X dengan mangga, Y dengan jeruk. Setelah membuat bahasa matematika, siswa diminta untuk merancang model matematika. Setelah merancang model matematika, siswa diminta untuk mencari solusi dari model matematika tersebut. Jadi setelah membuat solusi, maka siswa akan kembali ke masalah awal atau memahami masalah apa yang ditanya. Berarti siswa harus misalkan menentukan nilai maksimum atau keuntungan yang didapat oleh tukang parkir atau tukang bangunan. Jadi model matematika itu sendiri yaitu suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan atau pertidaksamaan. Dan dari tes yang saya berikan terlihat bahwa ada 3 orang siswa yang sudah mampu menyelesaikan soal cerita tersebut. Namun ada siswa yang masih bingung dalam proses penyelesaian masalah matematika ini. Siswa sudah menjawab dengan benar dan tepat, namun dalam proses menentukan titik potong, ada siswa yang masih bingung atau kurang teliti dalam menentukan tanda, misalkan tanda pertidaksamaan atau persamaan. Nah, dalam hal ini siswa masih kurang teliti dalam menentukan titik potong karena siswa tersebut menggunakan operasi perkalian bukan pembagian, sehingga siswa salah dalam menentukan daerah himpunan penyelesaian. Ada siswa yang masih kurang teliti dalam menentukan titik potong, menentukan daerah himpunan penyelesaian, sehingga siswa juga salah dalam menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa siswa masih kurang mampu dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan program linear. Dalam hal ini siswa kurang teliti dalam menentukan titik potong, sehingga siswa juga salah menentukan nilai maksimum atau keuntungan yang diperoleh. Kontribusi jurnal untuk dunia pendidikan itu sebagai panduan bagi pendidik untuk mengembangkan kemampuan matematis siswa. Sekian dan terima kasih.